Guys, jangan berharap sama manusia karena mengecewakan. Berharaplah sama Tuhan. Anjas. Udah. Lo bingung ya ngeliat orang bingung? Namanya juga warung baru buka. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Apalagi lo, umat Nabi. Kan, Bib, dakwanya nanti dulu, Bib. Kita tag bumper dulu ya. Yah, ganggu lo. BTB, roll! Akhirnya sudah kangen sama warung Madura swasta. Ternyata warung Madura swasta tutupnya 2 kali. Yang pertama pas kiamat, karena bukanya cuma setengah hari. Yang kedua, kalau Habibnya patah. Kita tutup karena tidak bisa melayani orang lain. Wih! Fior. Wih, Kak Habib. Saya baru pertama kali buka setelah patah nih loh. Saya berharap yang belanja, yang ngajakin ngobrol itu yang enak-enak. Oh, tentu saja Kak Habib gak salah bintang tamu. Oh, ya, kamu. Ya. Semoga ya. Saya cuma patah tangan, nggak patah semangat setelah ngobrol sama kamu ya. Tentu Kak Habib, aku kan akan membawa semangat. Makanya aku datang buat ngobrol sama Kak Habib. Aku duduk ya. Duduk sini. Fior. Ya. Aku ada yang seger buat kamu. Wow, apa Ini tuh? dagangan baru di warung Madura swasta. Wow, apa tuh? Fruby. Wih. Banyak banget rasanya, tapi yang ini spesial. Nah, ini sweet orange. Sweet orange. Aku juga minum. Wow. Oke Kak Habib, terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Bunyi apa ya? Warungnya ya? Bunyi warung lah. Oke. Silakan duduk Kak Habib. Ini kan warung saya. Silakan Oh, iya. berdiri. Enggak lah, duduk. Oke. Fior. Ya Kak Habib. Kita terakhir ketemu pas login. Iya, nostalgia ya Kak Habib ya, nostalgia. Nostalgia. Kita itu terakhir kan? Setelah itu baru ketemu di sini sekarang. Iya, tapi kan sempat cancel aku ya Kak Habib ya. Iya, jadi ceritanya waktu itu kita udah jadwalin bahkan sebelum aku kecelakaan tuh. Kak Habib kecelakaan dah? Kecelakaan nih. Baru dibuka. Ini kemarin baru dibuka gip tangannya. Patah sama dislokasi gitu. Kenapa? Ceritakan. Tolong cerita Kak Habib. Enggak, kan kamu yang diundang ke sini untuk cerita. Oh iya. Kalau yang saya udah pernah cerita tuh. Oh bosen, ntar ya. Coba di scroll aja ya di YouTube lamanya. Di YouTube Titik Kumpul tuh udah pernah udah pernah cerita. diceritain. Karena paling menyebalkan itu adalah menceritakan sesuatu yang mengenai kita berulang-ulang tuh. Oh bosen ya, Bosen kita. ya. Alah lu bisa scroll di sini, pakai nanya lagi gitu ya. Iya. Dalam hati Kak Habib gitu ya. Iya. Kak Habib pernah mengutuk gak dalam hati? Kan Kak Habib ya. Seorang Habib pernah gak kayak anjing? Gitu, atau apa? Kesel manusiawi. Semua Kesel orang pasti manusiawi. pernah kesal. Semua orang pasti pernah marah. Bahkan kalau dalam Islam Nabi Muhammad pun pernah marah. Yang penting outputnya itu sesuatu yang positif. Oh. Kalau orang Arab itu kalau marah bilangnya Allah yahdik. Yahmir. Bukan. Yahmir dari mana kamu? Dari pakmu. Enggak, Allah yahdik. Oh, Allah apa? Allah yahdik itu artinya semoga Tuhan memberikan hidayah, memberikan pelajaran kepada kamu. Itu paling marahnya udah. Jadi keluarnya doa justru, bukan apa tuh tadi? Apa anjing? Iya. Anjing gitu atau apa? Enggak ya? Enggak. Doain kayak Allah yahdik gitu. Iya, karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kalau dalam Islam akan naik ke langit. Kalau buruk, langit menolak. Dan akhirnya turun ke bumi, bumi pun menolak. Dan akhirnya kembali kepada diri kita sendiri. Wih keren Kak Habib. Kalau negatif. Keren itu kan memang. Allah yahdik itu kan versi muslimnya. Kalau versi Kristennya apa ya?
Kamu minggu ke gereja nggak? Sekarang udah mulai rajin ke gereja. Mulai rajin ke diajak gereja. Vincent, ya. Nah, ini kan kalau aku kan baru pulang Jumatan nih. Ya. Nah, kamu lusa tuh minggu ke gereja, coba nanya ke pendeta kamu. Pastor. Pastor, iya. Sama kan pastor, pendeta kan? Beda. Sebutan beda. Oh, beda. Kalau Kristen itu pendeta, kalau Katolik pastor atau romo. Oh, kamu Katolik? Iya. Oh, kamu Katolik. Oh, kirain Protestan. Iya, aku kan non-muslim ya. Iya. Enggak, kalau aku tuh gak suka menyebut orang itu non-muslim kalau aku bisa bertanya atau tahu agamanya apa. Karena menurut aku setiap agama itu perlu disebutkan sebagai bentuk penghormatan kita kepada agama itu. Jangan seolah-olah agama di Indonesia itu cuma Islam dan non-Islam. Kak Habib, aku boleh nanya gak? Kenapa ya non-muslim itu gak boleh masuk surga? Lah, kafir masuk, ya? Iya, kafir ya, dalam ya? perspektif Islam. Ya, itu kan menurut Islam. Tapi menurut Kristen sendiri justru jalan untuk masuk surga adalah dengan melalui jalannya Yesus. Karena setiap agama kan sudah punya kebenarannya sendiri-sendiri. Oh, surga itu kalau menurut orang Islam itu cara masuknya dengan syahadat. Kalau kata orang Kristen cara masuknya melalui dibaptis. Antara dua itu yang mana yang benar? Kebenaran itu bukan hanya soal akal, tapi soal hati. Karena ada beberapa hal dalam semua agama itu yang nggak bisa dirasionalisasikan. Makanya pada akhirnya kamu memilih dengan hatimu untuk menjadi Katolik. Aku memilih dengan hatiku untuk menjadi Muslim. Yang penting itu bukan karena warisan, tapi pilihan. Oh, pilihan. Oh, warisan tuh kayak, orang tuaku Katolik, anaknya Katolik gitu ya? Iya. Orang tua kamu apa? Mamiku dulu Buddha, tapi karena nikah sama papiku ikut Katolik. Bahwa papi kamu Katolik. Iya. Nah, kalau kamu jadi Katolik, belajar nggak? Kamu sekolah minggu nggak pas kecil? Gitu. Enggak. Iya. Apa? Iya. Salah satu yang gue perhatikan dari Vior itu kalau mau ngomong seolah-olah dia tuh baca prompter dulu, padahal gak ada prompter loh. Serius loh, gak ada prompter di mana-mana nih, di sana nih gak ada prompter. Prompter tuh cuma buat gua aja tuh. Itu pun buat ini Fruby nih. Bridging. Iya, enggak usah. Kenapa diomongin bridging? Justru kan senatural mungkin. Kalau S3 marketing tuh senatural mungkin. Nah, ini Fruby, minuman enak banget. Ini sweet orange rasanya. Sweet itu manis. Orange itu jeruk. Jadi, jeruk juga manis. Nah, jeruk yang manis. Jadi jeruknya tetap yang enak karena manis. Kemudian kayak vitamin C-nya. Kayak vitamin C karena jeruk ya? Iya. Vitamin C itu C-nya apa? Kok nanya aku? Enggak, C-nya apa menurut kamu? C-nya C. Kalau menurut aku ceria sih. Kalau menurut aku C itu cantik. Oh, cantik. Kirain C-nya Katolik gitu. Oh, enggak. Salah Kak Habib, salah ya. Katolik itu pakai K, ya kan? Ya, tapi kan kalau bahasa Inggris pakai C. Oh iya, bisa bahasa Inggris ya. Dan ini ada ininya, ada apa? Ada dari madu aslinya. Coba ada madu. Oke. Enak. Gimana rasanya? Beneran? Ini review jujur. Boleh pinjem? Iya. Kenapa? Yes, dapat lagi. Oh, dapat berkah gitu. Iya. Aku Kristen tapi alhamdulillah dapat berkah dari Kak Habib. Minum bekas Habib itu dapat berkah. Itu kan kalau bagi orang Islam. Kalau kamu kan biasanya di altar terus dikasih ini kan roti sebagai simbol dagingnya Yesus sama dikasih arak sebagai simbol darah Yesus. Itu kan kalau keberkahan di Katolik. Ya berarti kalau Kristen minum bekas Habib gak ngaruh? Boleh nggak ya Kristen minum bekas itu kan Habib berdasarkan keyakinan sebagai seorang beragama. Aku ini kayak gue pendakwah Katolik ya. Ya. Lebih kayak gue nih
pendakwah Katolik gitu. Iya, aku loh udah siapin 2 botol kosong buat Kak Habib minum, buat aku sama Vincent. Biar kita dapat berkah. Haleluya. Vincent nih ini calon kamu. Iya. Oh, dari tadi Vincent calon kamu. Oke. Iya, calon aku lihat Kak Habib. Oh, ada ininya. Ada apanya? Cincin. Kan aku kemarin dilamar Kak Habib. Dilamarnya kayak ini enggak? Kayak yang di TikTok gitu. Dia Pakai apa? Misterius. Aku mau tahu ceritanya. Mau. Bosen gak? Oh, kamu udah sering cerita? Enggak, Kak Habibnya? Enggak, kamu di podcast lain sering cerita enggak? Enggak. Udah pernah cerita enggak? Enggak usah cerita, soalnya semua udah bisa lihat di sosmedku. Oh, di sosmed. Di podcast belum pernah cerita? Itu lupa. Yaudah cerita deh. Intinya aja ya. Jadi intinya kita lagi di lapangan basket. Terus pas Vincent mau ngegendong aku buat ngedang. Tahu ngedang? Iya, yang slam dunk itu. Iya. Gaul. Iya kan? Nggak boleh tor gini aja. Oh iya. Apa? Kafir ya, kafir. Tidak. Justru itu fatwa terbaru di muktamar yang terbaru dari Nahdlatul Ulama itu orang Islam khususnya Nahdien itu dilarang menyebut orang Muslim sebagai kafir. Oh, jadi boleh. dihimbau untuk tidak menyebut kafir tapi menyebutnya sebagai non muslim. Kenapa? Karena kita ini udah menganut konsep negara bangsa di mana semua orang itu setara sebagai warga negara Indonesia apapun agamanya. Dan juga kan kalau disebut kafir takutnya kurang enak gitu ya. Karena Aku mah nuansanya santai. kan udah kafir itu kan udah cenderung diskriminatif kalau di Indonesia. Oh bukan kafir, Kak Habib. Gak muhrim. Nah, itu. Bukan kafir, salah ya. Belum muhrim gitu ya. Yang lebih pasnya sih bukan mahram. Oh bukan mahram. Kalau muhrim itu orang yang pakai kain ihram mau haji atau umroh itu disebutnya muhrim. Nah kalau bukan sejenis yang nggak bisa bersentuhan itu namanya bukan mahram. Bukan mahram. Kak Habib, aku mau nanya. Kan kalau di Muslim kan masuk surga itu asyhadu gitu kan? Iya. Kalau di Katolik Dibaptis. itu lewat Tuhan Yesus. Nah aku ini udah nih Katolik nih. Kayak udah mengikuti Yesus. Misal nih aku asyhadu 3 kali. Ya, ntar kalau Nggak mesti 3 kali, sekali cukup. 3 kali harus 3 kali kalau asyhadu. Yang Islam siapa sih? Kenapa dia yang ngajarin gua Islam dan gua ngajarin dia Katolik ya? Jadi cross gitu. Oh iya, ya ampun Kak Habib mah ahlinya. Iya, Bodoh. ya 1 kali. Satu kali Terus? aja aku asyhadu. Kan aku otomatis login dong ke Muslim ya. Ashadunya itu di mulut doang apa emang dari hati meyakini? Nah, Kalau nggak meyakini dari hati, bahkan kalau ashadu karena orang lain, termasuk Iya. karena orang tua, karena pasangan itu nggak boleh. oh gitu. Harus benar-benar karena Tuhan. Oh, berarti ya udah, berarti aku masuknya surga Kristen ya. Iya, Kalau Kak Habib surganya surga Muslim. iya. Tapi kalau Kristen kan punya bahasa lain ya. Ada kayak apa? Api penyucian, nerakanya. Oh iya ya, disebutnya. di tes tuh di situ ya, di tes. Pantes gak lo masuk surga gitu kan? Iya, di api penyucian tuh untuk menyucikan Kok Kak dosa-dosanya. Habib tahu sih? pernah Katolik dulu. Bukan Nah, gini ya. Orang itu tahu bukan hanya karena dia pernah melakukan itu kan. Tapi dia bisa belajar dari pengalaman orang lain yang sudah pernah mengalami itu. Nah, aku kan punya teman kayak Onat, kayak Romo-Romo Katolik. Oh, iya, Jadi iya, aku iya. juga belajar. Makanya aku Habib, bilang, aku kalau Islam itu milih bukan warisan karena udah belajar agama lain tapi aku memilih Islam. Memilih Kamu Islam. belajar dan memilih Katolik. Memilih Katolik. Tapi Kak Habib, kan Kak Habib pernah muda, ya kan? Iya. Kak Habib pernah gak sih kayak pacaran beda agama? Iya. Habib pacaran beda agama itu 3 kata seram. Habib pacaran aja 2 kata lucu tuh. Oh iya, di Muslim gak boleh pacaran ya. Makanya Kak Apalagi di Habib ketat banget. Makanya Kak Habib apa sih namanya? Aku istriku aja gak pernah aku lihat mukanya. Sampai aku menikah.
Oh iya itu sebutan yang kemarin. Taruh. Iya, jadi aku tuh gak ngelihat muka istriku pas dia nganter teh, pas aku mau ngelihat, aku gak berani ngelihat, malu, terus gak terbiasa. Akhirnya cuman ngelihat ininya aja, ngelihat tangannya aja. Tapi akhirnya ya udah iya. Ih, Kak Habib keren itu loh. Kalau kamu kontrol diri Kak Habib keren. Bukan kontrol diri keren sih ya, karena memang ajarannya dari kecil dibiasakan begitu. Jadi akhirnya kita juga udah terbiasa begitu. Kalau misalnya nih ada pasangan pacaran beda agama, Kristen dan Muslim. Berarti kalau misalkan mereka menikah beda agama, terus ntar mereka sudah meninggal, mereka beda dong ya, LDR. Iya gak sih LDR? Satu di surga, Kristen, satu di neraka gitu. Enggak, satu surga Kristen, satu surga Muslim ya. Kepisah dong di akhiratnya. Ya, konsep tentang surga itu setiap agama berbeda-beda. Bahkan ada beberapa agama yang konsepnya bukan surga, tapi nirwana, kayak di Buddha, reinkarnasi dan lain sebagainya. Oh iya. Tapi kalau dalam keyakinan kita ya Tuhan, surga dan neraka semuanya itu satu. Yang berbeda kan konsep setiap agama tentang Tuhan. Bukan Tuhannya banyak. Ada Tuhan Kristen, Tuhan Katolik, Tuhan Islam. Enggak, Tuhan satu. Cuman cara memahami Tuhan setiap agama itu berbeda-beda. Nah, yang lain dalam Islam dianggap salah. Yang benar cuman Islam. Tapi gitu. Ada nilai-nilai kebaikan dari setiap agama. Karena setiap agama mengajarkan kebaikan kan. Jadi boleh tuh kita belajar dari agama lain tentang berbagai hal. Misalnya di Kristen tuh, aku yang respect. Orang Kristen tuh kalau mau makan, minum sesuatu doanya lama. Sebagai simbol syukur. Walaupun tidak terlihat di kamu tadi ya. Aku doanya cepet aja lagi. Aku Kristen sejati enggak ya? Iya enggak. Itu kan beda-beda kan doa. Ada yang panjang, ada yang pendek. Cuman rata-rata orang Kristen tuh kalau doa panjang banget. Iya, bersyukur banget ya dapat makanan gitu kan. Iya kan doanya biasanya apa kalau mau makan? Terima kasih ya Tuhan atas pemberian makanan dan minuman ini. Semoga makanan dan minuman ini dapat berguna bagi tubuh kami. Amin. Nah itu kan. Kalau di Muslim? Kalau di Muslim ya baca Bismillah, kemudian bersyukur, semuanya pokoknya. Bahkan kalau di Muslim ada satu riwayat, Nabi Sulaiman dan ayahnya Nabi Daud itu pernah. Nabi Daud? Iya, Nabi Daud. Itu Nabi di Alkitab apa? Iya, di Alkitab juga ada. Kok sama? Ya sama. Cuman sejarahnya aja yang berbeda. Daudnya beda Yesus orang? aja kalau di Islam itu Nabi Isa. Oh iya. Sama. Kenaikan Isa Al-Masih ya. Iya, walaupun sekarang diganti sama Menteri Agama yang lalu, Gus Yakut tuh. Jadi kenaikan Yesus Kristus. Karena itu emang harinya orang Kristen kan. Jadi perspektifnya harus sesuai dengan orang Kristen. Kalian gak apa-apa kayak gitu? Gak apa-apa lah, itu kan harinya kalian. Gak baper atau gimana ya? Enggak, kamu ini banget ya, respect banget ya. Iya, kan aku minoritas. Oh, bukan respect, berarti takut aja kayaknya. Respect. Nah, kalau aku gitu, aku tuh nggak pernah ketemu ngobrol sama calon istriku dulu. Baru setelah menjadi istri. Nah, kalau kamu sama Vincent, wah, jadi berdosa banget nih. Enggak, maksudnya kenal dulu nggak? Udah lama kenalnya? Aku loh kenalnya di sosmed, aku nge-like foto dia Kak Habib. Jadi di Instagram pertama ketemu? Iya. Jadi kamu nge-scroll Instagram terus ada dia gitu? Aku loh ngeliat dia kayak, kan dia berotot gitu kan. Oh, kamu pertama ngeliat suka sama fisiknya? Iya. Karena berotot atau karena ganteng? Ganteng, berotot, tinggi. Jadi aku kayak, aduh keren banget. Emang ya tingginya bisa ketahuan? Loh, aku lihat di Google. Di biodatanya. Jadi kamu riset? Iya, cewek tuh FBI, Kak Habib kan ya. Apa FBI? Jarang cewek. FBI, intelijen gitu. Iya, jadi kita ngelihat tuh tingginya berapa. Oh, tinggi banget. Maaf, kalau yang intelijen itu namanya CIA. Kalau FBI itu lebih ke polisinya. Oh, salah. Jadi, FBI itu intelijen. FBI itu kalau di film ya, dia kayak polisi. Ya kan? Dia bukan intel. Dia lebih ke polisi. Kalau intelnya itu CIA. Jadi cewek itu CIA. CIA? Enggak. Gini ya. Kayak kalau di Indonesia kan ada BIN, Badan Intelijen Negara. Oh, BNN, narkoba. Nah, kalau polisi beda lagi. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya. Kak Habib, aku mau nanya. Nih ya, Kak Habib bandingin ya.
misal ada cewek gak bener, cewek gak bener, pelacur gitu ya. Dia melacur demi kebutuhan anaknya. Dibanding sama petinggi yang korupsi uang buat foya-foya. Itu lebih haram yang mana ya? Kalau kita diajarkan ya, tidak ada dosa kecil kalau diremehkan. Tidak ada dosa kecil kalau diremehkan. Karena dia sebagai simbol pengkhianatan kepada Tuhan yang telah baik kepada kita. Jadi aku gak biasa tuh ngebanding-bandingin. Oh ini lebih dosa mana. Pokoknya semua dosa. Haram. Walaupun ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi semua dosa harus kita pahami haram, bahwa itu besar. Karena itu bentuk pengkhianatan kepada Tuhan. Oh jadi gak ada, yang ini lebih parah daripada yang ini tuh gak ada. Ada yang lebih parah kayak membunuh. Wah itu lebih tinggi berzina lagi. Itu dosa besar, termasuk putus asa. Putus asa itu dosa besar? Dosa besar. Bunuh diri dosa besar. Kemudian syirik, menyekutukan Tuhan dosa besar. Ada kalau di agama aku ada 10 dosa. 10 apa 7 ya? 10 apa 7 Kak? 8 deh. Googling coba. Apa? Seven deadly sins. Oh, 7 deadly sins. 7 dosa besar apa aja? Di situ apa tuh di situ? Di sini dalam versi Islam. Coba kita bandingkan. Ini ada. Ini 7 dosa besar yang membinasakan dalam Islam, riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Kalau yang di kamu apa aja? Gak hafal. 1 apa? Membunuh. Berzina. Oke, berzina. Oke. Nih, itu ada. Ya. Oke, ada ya. Checklist. Oke, checklist. Kesombongan, ada? Kesombongan gak ada. Kok gak ada? Gak ada di sini. Salawat. Enggak, ini kan versi Islam. Enggak ya. Sombong, walaupun di Islam ya sombong itu nggak dosa yang besar. Ya. Bahkan Fir'aun itu dibinasakan karena kesombongannya. Yang sebenarnya itu, di sini ada syirik. Ya? Syirik itu kesombongan. Mirip ya. Mirip. Iri hati. Tuhan. Iri hati, oke. Nafsu. Rakus dan malas. Oke, kalau di sini syirik, sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, kabur dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik berzina atau melakukan berzinahan kitanya. Wah, nggak boleh fitnah ya. Iya, betul. Nggak boleh tuh. Karena nggak berkerudung kemudian dituduh. Ini pasti cewek nggak benar. Muslim kok nggak berkerudung. Nggak berkerudung itu satu kesalahan dalam Islam. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita untuk menuduh pasti nggak baik. Begitu juga bukan berarti kalau berkerudung pasti ceweknya sempurna. Enggak, kadang dia juga punya dosa-dosa yang dia lakukan di hal lain. Dia sembunyikan. Don't judge the book by its cover ya. Bisa nyatu juga ya Kristen Muslim ya. Nah, beda-beda dosa besarnya. Nah, kalau kamu kenal Vincent di Instagram pertama? Ya, di Instagram. Itu kapan? Setahun yang lalu Kak Habib. Kalau sekarang udah mau merit ya. Gak lama dong. Iya, soalnya aku takut Vincent keburu sadar. Enggak lah. Soalnya kan kamu jaim. Kamu kan cantik, populer. Aku cantik lah. Iya, cantik. Di Muslim yang cewek non Muslim cantik dosa gak? Ya enggak lah. Itu kan fakta. Cantik itu gak usah bawa-bawa agama udah. Gak apa itu, gak apa. Ya. Oke. Dan bagi aku semua cewek cantik karena cantik itu relatif. Yang mutlak itu jelek. Kalau jelek. Jadi kamu cantik, populer. Kemudian mandiri, financial freedom kan? Iya, boleh dibilang seperti itu. Udah bekerja. Iya. Jadi seharusnya pede dong. Minusnya kamu apa? Bodoh. Satu itu. Gak apa Habib, ya kan? Emang itu fakta. Tapi aku loh berdamai karena dari tapi wawasan kamu kan luas. Tadi tentang Islam, tentang ini, tentang itu. Dan kamu suka bertanya soalnya. Iya, tapi kadang bertanya suka lupa. Maaf ya Kak Habib. Jawabannya lupa gitu kan. Gak apa-apa. Nanti biasanya kalau memang itu yang baik buat kamu, itu biasanya dibikin kamu jadi ingat. Itu dulu aku kalau baca buku gitu. Baru baca 7 lembar. Lembaran pertama tadi bicara apa ya? Akhirnya balik lagi. Juga bisa lupa ya. Iya, akhirnya ya udah. Aku baca. Sekarang kalau aku butuhkan ingatannya
datang dengan sendirinya. Nah, kalau dalam Islam itu kuncinya adalah dengan tidak mengkonsumsi hal-hal yang haram. Karena mengkonsumsi hal-hal yang haram itu menyebabkan kita lupa kepada ilmu yang kita pelajari. Oh, apa karena itu ya aku jadi lemot ya? Itu kan buat Islam. Makan babi. Kan babi tidak haram kalau di agama kamu. Tapi kan di Muslim haram ya? Iya kan beda server. Loh, tapi kan Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Berarti kalau aku makan babi, walaupun itu gak apa-apa di agama aku, di Muslim haram, berarti sama aja. Berarti aku jadi lemot gara-gara babi ya? Apa jadi karena jadi kayak babi apa gimana? Kayaknya kamu nyembah Frubi aja. Ini Frubi aja kayaknya kamu nyembah. Frubi ini halal ya? Halal dong, malah ada madu aslinya. Bahkan kalau madu itu di Al-Quran disebut sebagai fihi sifaun linnas. Iya. Ini warungnya halal kan nih? Warungnya semuanya yang dijual halal lah. Ya kalau pom mininya itu jangan diminum, tapi walaupun nggak halal jangan diminum. Ini? Tolol yang minum itu. Iya, itu kan bensin. Bensin eceran. Bensin. Ceritanya bensin eceran. Bukan ceritanya, beneran itu bensin eceran. Hah, bensin kok hijau? Lah, pertama kan hijau. Pertama, so oil. Minyak, Habib. Iya. Kamu gak pernah lihat pertama? Pernah, warna merah. Lah, kok merah? Itu bensin. Pertama kita Itu buat mobil kan? Pertalite. Pertalite kan buat cuci piring. Wow. Tuh. Salah. Pertamax itu tuh ada warna Pertamax tuh, dicariin sama anak-anak tuh. Kok warna hijau tuh gini? Itu. Iyalah. Ini pom bensin bukan? Tapi itu hijau ya. Kalau gua ngelihatnya biru karena orang Madura. Orang Madura tuh gak ada hijau. Orang Madura? Iya. Apa beda matanya? Kenapa? Nggak tahu, dia ngeliatnya tuh biru aja. Semua biru. Kalau hijau Ini itu warna apa ini? biru muda. Ini? Biru tua. Gawat nih. Kami harus ke dokter mata. Yang lebih gawat ini dulu. Ini dibenerin posisinya. Wah, jadi kamu sama Vincent perasaan? Iya, feeling. Cewek tuh feelingnya selalu bener. Nah, otakku kan nggak berfungsi nih. Jadi aku pakainya 100% pakai hati. Jadi kamu ngelihat Vincent, Iya. ganteng, tinggi, Feelingku benar. badannya benar. bagus. Iya. Kemudian feeling kamu dia orang baik. Iya, jadi makanya aku mau sama dia. Dia kamu suka pakai hati tuh. Wah, ini orang baik ya. Apa? Kamu ngelihat, wah ini orang baik nih. Oke, balik ke topik awal ya kan? Iya, kamu ngelihat kan di Instagram. Wah, ini feelingku bagus sama dia. Terus kamu DM dia. Iya, aku awalnya ya Kak Habib ya, aku tuh cuma mau pacaran aja. Kalau di Muslim gak boleh tuh, ya kan? Kalau di agamaku pacaran aja gitu kan. Terus tiba-tiba loh baper Kak Habib. Siapa yang baper duluan? Kita berdua, kita tidak bisa mengontrol emosi pas kita lagi di Grab. Oh, baper. Iya. Terus setelah baper akhirnya outputnya jadi mau nikah. Jadinya kita pas baper jadian tuh kan pacaran setahun. Oh cocok nih kayaknya. Apa yang bikin deh. kamu ngerasa, oh cocok aku sama Vincent nih? Pertama dia orangnya baik Kak Habib, baik. Terus dia orangnya sabar, ngadepin aku sabar. Dengan segala ketololannya lah ya. Iya, betul. Itu loh, salah satu faktor aku yakin. Karena lo gak ada cowok sabar dia Kak Habib. Emang kamu pernah sebelumnya sama cowok lain dan gak sabar? Pernah. Pernah. Dia gak sabar emang? Lumayan. Oh, Tapi gitu. lah, mantanku ada 7 bisa yang mana aja ya. Oh kayak jumlah dosa tadi ya? Ada 7 ya? 7 deadly sins. Dari 7 mantan ya aku belajar ya aku orangnya kayak gimana. Terus love language-ku apa. Nah ketemu sama Vincent, oh cocok ternyata. Love language-mu apa? Physical touch, aku suka dipegang-pegang. Oh gitu. Iya maksudnya? Bukan dipegang-pegang gini, Ya, bukan maksud- ya, bukan. Iya maksudnya dipeluk, Dipeluk, dilus-lus. Iya. Makasih Kak Habib udah disapu. Iya. Oh iya. Iya. Oh, belum mohrom. Belum apa? Ya tidak akan pernah mahrum dong. Bukan belum. Gak mahrom. Iya. Nah, Belum akan ya. kamu ketemu Vincent, kemudian akhirnya pacaran, Iya. akhirnya memutuskan untuk nikah sama Vincent. Vincent, ya. Terus Terus pertanyaannya, akhirnya
tunangan. Tunangannya Iya. itu gimana? Tadi belum selesai ceritanya. Oh iya di tunangannya ya. Jadi gini Kak Habib, dilamar di lapangan basket karena dia adalah pembasket. Pemain Pas- basket. Iya pas dia mau gendong aku tiba-tiba dia sudah berlutut kasih cincin ini. Oh jadi dia mau gendong gini biar kamu naik ke ring gitu. Iya terus pas aku nggak digendong-gendong aku ngadep belakang dia udah deku begini. Oh gitu, dia gendongnya Iya. rencananya dari belakang. Iya terus aku posting di IG kayak gitu terus kayak gitu. Bagi gue sih gak ada yang spesial ya begitu ya. Karena emang beda tradisi ya. Beda tradisi Itu kalau. apa berarti? Emas? Iya diamond. Oh diamond. Kak Habib mau coba? Enggak perlu. Aku lap dulu deh, aku lap dulu. Enggak perlu. Itu diamond. Wes, iya, Berarti yang dikasih itu. iya. Itu kalau di orang Chinese udah itu berarti tunangan. Nggak perlu kayak keluarga, acara gitu enggak. Bukan, belum. Oh, itu Ini nembaknya. loh baru awal doang Kak Habib. Tanggal 23 November ini aku sangjit sama Vincent. Apa sanjit? Nggak tahu kan? Enggak. Dijelasin ya. Iya. Apa sanjit? Sangjit itu di Cina. Ya itu kayak tunangan gitu, Kak Habib tunangan. Ntar yang cewek kasih seserahan, cowok juga kasih seserahan. Pakaian-pakaian, baju gitu kan, skincare. Cowoknya beliin buat cewek, ceweknya beliin buat cowok. Oh, itu mah aku tahu. Ya Allah ya Robi. Itu kalau di Islam namanya hidbah. Hitbah. Hidbah. Sama ya Cina pertunangan sama gitu. Muslim sama ya berarti Iya ya. sama semua semua tradisi pasti punya lah tunangannya sendiri-sendiri. Itu berarti Islam. keluarga didatengin. Iya. Tahu loh. Terus bawa seserahan. Iya. Seserahannya Bawa kaki apa babi, biasanya? kaki babi. Oh. Sama gak itu? Kaki babi. Ya nggak mungkin sama. Tapi kan gak dimakan. Ya walaupun gak dimakan ngapain itu kan kalau di Islam haram. Kakinya doang. Ya. Bulunya doang haram kalau di Islam. Najis tuh. Cuy, najis gitu ya. Gak sampai cuy. Gini, sesuatu yang haram, sesuatu yang najis bukan berarti kita benci. Berarti kita gak boleh makan. Kalau kita sentuh kita harus bersuci lagi dengan debu dan Kalau disentuh tanah. berarti kalau misalnya nih Kak Habib gak sengaja ngelus-ngelus babi. Iya, Gak apa-apa. Tapi cuci tangan. cuci tangan. Sama kayak anjing, kalau kita kena jilatan anjing atau pegang anjing, kita harus cuci 7 kali. Salah satunya pakai debu. Jadi bukan berarti sesuatu yang haram itu atau najis kita benci. Karena manusia juga haram dimakan. Tapi kenapa kita mencintai manusia? Emang ada yang makan manusia? Ya makanya kan haram, nggak boleh. Makanya orang nggak makan. Oh Ada sih. Ya kan ada. Oh iya. Yang Itu ya? kanibal. Si gitu. S ya? S. Kita ke topik tunangan tadi. Jadi bawa kaki babi. Kenapa Iya. kaki babi? Itu di Kaki babi beneran. Cina. Kikil babi gitu. Apa? Kikil babi gitu. Kak Habib tahu loh ada kikil babi ya. Sebutan untuk seluruh kaki binatang itu ya kikil. Oh, Kikil kikil kaki ya? onta, kikil sapi, kikil kambing, kikil ayam. Kikil ayam mungkin lebih populernya ceker. Onta di Muslim haram nggak Kak Habib onta? Halal. Halal makan boleh ya? Boleh, malah termasuk salah satu hewan yang boleh dikurbankan. Oh iya kan ada kurban ya sapi dan kambing gitu ya? Iya. Nah, babi berarti kaki babi itu. Iya kaki babi dibawa. Itu Cuman dimasak? Hah? Dimasak enggak? Nah kalau di sangjit aku tapi udah nggak ada gitu, sangjitnya modern, udah nggak dibawa-bawa, dipajang aja di situ. Iya kaki babi beneran tapi. Nggak ada kaki babi, Oh, enggak ada. nggak ada. Soalnya modern ya, susah juga nyarinya susah. Lah, kan gampang cari babi sekarang. Iya Di tapi lampu merah banyak tuh yang ngelakson-ngelakson padahal masih baru hijau. itu mah manusianya yang babi ya, bukan kakinya ya. Iya. Atau yang biasanya di mobil atau di motor rokokan, tuh, abunya kena mata orang. Oh itu tuh babi tuh. Udah tahu loh lagi ini ya, lagi lampu merah kan terkena mata orang sakit Iya, ya kan, nggak boleh. Betul. Nah, terus Allah hadik, Allah yahdi. Wih, Allah yadik. Wes. terus gimana? Berarti kamu seselan, kalau orang Arab itu seselannya kopi, gula, kerupuk, gitu-gitu. Pokoknya
sebagai simbol kesejahteraan dalam pernikahan itu. Jadi Iya. bahan-bahan pokok. Kalau aku loh ada makanan, kue-kue cemilan tradisi Cina, Oh iya, Iya kue-kue kan? Cina tuh ya. Kue- Kayak kue dodol-dodol putu. gitu. Putu, kue bulan. kue bulan. Tapi aku nggak terlalu ngerti sih, soalnya aku yang ngurusin adekku. Itu kalau Cina masih ada ini nggak sih? Ada kayak orang yang memang ahli dalam menjaga tradisi Cina di pernikahan. Misalnya kalau Oh. Jawa tuh kan ada WO yang menyediakan orang yang tahu tradisi Jawanya. Tuh. Ada. Oh nanti begini. Di Cina ada. Kebetulan aku Cina. Oh, Jadi gitu. dia ngerti kayak Ngerti gitu-gituan. tradisinya. Ada juga opa-oma yang Iya yang ngerti. ngasih tahu kan. Tapi opa-oma aku udah meninggal. Oh jadi siapa? Makanya aku gak ada nama WO itu? Cinanya. Oh kamu gak ada nama Cina? Enggak, soalnya udah keburu meninggal opaku. Lah ayah kamu gak ngasih nama Cina? Nggak ngerti bahasa Cina. Udah Bahkan- luntur. Dicuci terus tuh. Jokes industry. Oh iya? Iya. Jadi gak bisa bahasa Cina udah? Iya. Bukannya orang Cina tuh Tapi- fanatik banget sama bahasa Cina. Tapi loh, Vincent kasih aku nama Cina. Siapa? Pu Fangpian. Pu Fang? Pu Fangpian. Apa Pu Fang Pian artinya? Tidak berguna. Tidak efisien. Iya. Seharusnya kalau dalam Islam nama itu adalah doa, bukan Iya. fakta. Nah, tidak berguna itu kan fakta, bukan doa. Fakta ya bener. Seharusnya semoga berguna. Tapi itu loh bercandaan Tapi memang Vincent. begitulah. Mungkin dia itu mau bilang bahwa dia bukan mencari kamu sebagai sosok yang sempurna. Karena setiap manusia itu memang tidak ada yang sempurna, tapi yang terpenting adalah berguna. Wih, kalau nggak berguna gimana? Ya makanya. Artinya? Sebaiknya dia berguna. Artinya? Ya kalau kamu berguna. di Paling tidak bagi Vincent. buat apa? Ya buat pasangan hidup dia. Kemudian Oh. melahirkan generasi Cina selanjutnya. Iya kan? Oh iya bener ya. Kadang loh kita nggak harus sempurna tapi saling melengkapi ya. Betul, saling Yin and yang. saling iya, kalau di Cina yin dan yang. Yin dan yang hitam putih gitu kan. Yang hitam ada putihnya, yang putih ada hitamnya. Setiap manusia tidak sempurna. Tapi hitam, harus berguna. Cina juga ada yang hitam. Hitachi, hitam tapi Cina. Oh, Hitachi. Iya. Hitam tapi Cina. Papiku loh Hitachi. Oh, hitam papi kamu. Papiku hitam. Makanya Tapi adek Cina. Makanya adek sama kokoku tuh hitam kulitnya. Oh. Dikira nggak Cina padahal mereka Cina. Kalau Batak Cina apa berarti? Baci gitu. Baci, Batak tapi Cina. Oh, kalau Arab Jarang Jawa sih Batak Arja tapi Cina. dibilangnya. Jarang Kak Habib Batak tapi Cina. Mereka sama-sama harus nikah sama Batak sama Cina. Karena ada marga-marganya ya. Iya, orang Cina juga kan ada marga-marganya kan. Kak Habib orang Madura ya? Iya, Madura swasta tapi. Berarti dulu sebutannya Nabi ya, Nabi Muhammad. Iya. Berarti Nabi Muhammad pernah menikah dengan orang Indonesia. Kita kan Nabi Muhammad itu udah puluhan generasi. Jadi yang menikah dengan orang Indonesia itu kan bukan Nabi Muhammadnya, tapi generasi setelahnya yang mau berdakwah ke Indonesia. Oh, jadi keturunan Nabi Muhammad menikah dengan orang Indonesia, lahirlah Kak Habib. Itu dia. That's right. Boleh lihat gak foto Papa Kak Habib? Buat apa tuh? Mau lihat cucunya Nabi Muhammad. Lah aku kan cucunya juga. Kan ada cucunya lagi tuh. Iya. Maksudnya kan kalau ngeliat ya udah ngeliat gua doang. Cicitnya? Kak Habib kan cicit bukan cucu. Ayahku juga udah cicit-cicit banget tuh keturunan ke 40. Sama ya, berarti sama ya. Sama. Gak usah lah lihat muka Papa Kak Habib ya. Iya karena sama aja. Sama aja. Berarti dia juga sebutannya Kak Habib. Pak Habib kayaknya. Pak Habib, Pak Om Habib ya iya. Om. Di Pak mana? Mu juga tuh kan orang Arab Pak Mu. Pakmu juga cucu Nabi Muhammad. Bukan, dia disebutnya Masai. Cucu Nabi Muhammad juga Pakmu. Bukan, dia disebutnya Masai. Masai itu sebagian mereka dulu menjadi guru dari para cucunya Nabi Muhammad. Makanya mereka disebut Masai, artinya para guru sebagai simbol penghormatan kita kepada mereka. Oh gitu Masai. Pantesan bisa bahasa Arab ya Pakmu. Aduh Bisa, gemoynya perutnya gemes. Aku gak ngefans. Kamu pernah ketemu Pak Mu? Pernah itu kan aku jadi model MV-nya Kak Fadil. Oh, kemarin pas nikahannya Islam aku hadir gak ada kamu? Aku gak diundang. Oh, gak hadir. Iya, gak diundang.
Oh nggak diundang. Iya ya, kalau nggak diundang berarti Iya. bukan karena kamu salah Atau nggak hadir. mungkin itu khusus itu ya Muslim ya. Enggak sih, lebih ke anti orang Cina aja. Enggak, banyak orang non Muslim, orang Cina aku kan hadir. Oh, Banyak. Jadi ya karena cuman kalau pernikahan itu kan emang kita kan banyak banget yang diurus. Emang PR-nya selalu iya. tuh lupa Aku loh undangan. lagi stres-stresnya ngurus Iya, wedding ya kan. Itu loh yang ribet tau gak apa? Nulis nomor HP bintang tamu. Iya, nama orang, Iya, pendatangnya apa ya namanya? undangannya. Undangannya nomor teleponnya satu-satu kita harus Iya. kan biar undangan online ya kan? Iya, terus ini juga kan namanya sebisa mungkin nggak salah, gelarnya Iya, nggak salah. gelarnya. Aduh, ribetnya. Kamu kapan bro. nikah berarti? Tanggal 7 Desember. 7 Desember. Kak Habib nanti datang dong. Iya, insya Allah aku datang. Kan suatu kehormatan nikahnya didatengin sama Kak Habib. Wes. Nah, kalau orang Cina tuh nikah berarti akadnya di gereja. Nggak ada akad. Nah, terus yang dinikahkan gimana? Adanya misa. Oh iya, misa. Iya. Oh Kalau iya, akad itu biasanya istilahnya buat misa. Muslim sih, biasanya akad. Wow, keren. Ih, Kak Habib pasti tahu kan Muslim. Iya. Tapi kan baru nikah kok udah misa. Oh, bukan Kak Habib, itu pisah. Nah, ini misa tuh di Katolik namanya kayak apa ya, gereja gitu ya. Nah, iya. Apa sih misa tuh ya? Acara, bukan acara Ritual. ya. Ritual sebutannya Pernikahan. misa. Gak pakai hak Kak Habib misa. Iya. Nah, itu kan dinikahkan sama pastornya. Bukan. Sama siapa? Maklum ya guys, soalnya kan Kak Habib Muslim ya kan. Iya. Mau jelasin. Kayak gue yang tolol ya. Gak tolol, maklum gak? Ngerti Iya, maklum. Namanya Romo. Tadi kan saya bilang pendeta, enggak nyebutnya pastor. Iya. Saya sebut pastor, kamu lari ke Romo. Nah, Romo tuh buat yang Indonesia tapi pastor. Oh gitu, Romo. Iya, kalau pastor buat yang luar negeri. Iya, jadi dinikahkan kan sama Romo. Iya, dinikahin sama Romo. Kayaknya sih aku pas nikah tuh sama Romo ya. Iya, pasti dong. Kan yang memberkati dia. Oh, nggak pasti. Bisa Romo, bisa pastor yang nikahin, tergantung. Nah, Kami pusing gini aja ya. deh. Kita bahas cerainya kapan? Cerainya. Enggak, tapi kalau di Katolik kan siapa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ih, Kak Habib kok ngerti sih? Iya dong. Kak Habib nih, aku merasa Kak Habib nih kayak orangnya pinter ya. Kayaknya. Kelihatan sih pinter, kelihatan. Kan kalau di Katolik gak boleh cerai nih. Ya, Apa yang bikin kamu yakin gue gak akan pernah cerai sama Vincent? Gue pilih Vincent. itu pertanyaannya Kak Habib harusnya tanya ke Vincent. Lah kan kamu juga milih Vincent, selain Vincent juga milih kamu. Kok Dan aku- kebetulan sekarang podcastnya dengan kamu, jadi Betul. Kalau aku yakin sama Vincent karena pertama Vincent doang yang mau sama aku. Kedua dia loh udah terlalu bagus buat aku menurut aku ya. speknya udah terlalu lebih. Wah udah OP, tau gak OP? Apa? Overpower. Oke. Kalian pula juga OP di antara umat-umat Muslim. Oh gitu. Overpower. Kami pula keturunan Nabi Muhammad. Wes. Selebeo kayak mau selebeo aja tuh. Slemeo, keren. Nah, aku juga udah OP dapet Vincent tuh kayak kok bisa ya manusia ini mau sama aku. Oh ternyata karena aku waras dan gak ribet dan cantik. Iya. Cantik gak sih? Betul, betul. Ya cantik dan gemoy, makanya dia mau sama aku. Aku juga mau sama Vincent, orangnya sabar, baik dan pintar memperbaiki keturunan aku nantinya. Kamu ngeliat apa sih di sini? Oh, kalau ngomong suka lihat ke sini. Kenapa ya Khalid aku kalau ngomong lihat ke atas? Ya gak tahu. Mungkin karena orang Cina biar makin kelihatan matanya gitu. Jadi- Cina loh, yang lainnya gak kayak gini ngomong. Iya. Kalian juga ngeliat ini biru. Beda-beda ya, Iya, beda-beda mungkin ya. setiap orang punya kecenderungan beda-beda ya. Gak tahu. Nah, iya 27 Desember. 7. Oh 7 Desember. 7 Desember, 7, Setelah itu 12. langsung bulan madu tuh Natal Wah. sampai akhir tahun.
Kayak lo bulan madu kayak ntar dulu ya, pas Natal aja. Soalnya ada kerjaan gak bisa ditinggal. Pas apa? Pas Natal? Soalnya Cina loh serba duit, cuan. Iya, tapi kan Cina tuh kalau sekali liburan banget gitu. Iya betul. Iya kan? Tapi cari duit dulu. Kalau orang Kamu Cina kan udah tuh, banyak duitnya. Cina tuh gak pernah puas Kak Habib. Kayaknya semua manusia begitu kecenderungannya. Cenderung gitu. Tapi Cina lo lebih gak pernah puas. Oh. Soalnya kalau orang Cina tuh pakai duit pelit cuma 10%. Sisanya Nyarinya terus. Gak tahu kenapa udah mengalir dari sananya. Tapi kamu mau bulan madu nggak? Mau. Tapi kata Vincent bulan madu itu dia maunya ke Iceland. Iceland nih Biar Islandia gitu. ya biar aku bisa pakai bikini berendam di kolam gitu. Kolam dingin dong. Oh Vincent lo kuat dingin, ntar aku bisa pelukin dia. Oh gitu, Kalau biar kedinginan, hangat. Iya. Tapi kan sekarang tuh Gen Z, generasi muda itu Ya. bilangnya di media sosial, married is scary. It's Topik scary. yang menarik Yang Kak Habib. nikah itu mengerikan. Nikah itu kayak piramid. Ya gimana tuh? Yang di luar mau masuk ke dalam mau lihat. Yang di dalam mau keluar. Mau bebas. Kayak kerajaan bukan piramid berarti. Kayak piramid. Kalau piramid kan asumsinya nikah itu tahap awal begini begitu. Tadi aku bayanginnya ya. Berarti kalau itu nikah itu kayak kerajaan. Yang di dalam pengen keluar karena mencari kebebasan, yang di luar pengen masuk karena pengen merasakan privilege kan gitu kan. Iya tapi Kak Habib bukan kerajaan, piramid. Iya udah, kamu piramid. Iya. Karena kalau piramid itu kan makam. Piramid loh, makam bukan. Piramid itu setahu aku Piramid. makam. Makamnya siapa? Yaudah, saya tolol. Kayak piramid. Oke. Married is scary. Bukan piramid yang makam, Taj Mahal yang makam. Kak Habib. Kalau Taj Mahal itu istana yang dibuat karena putri yang dicintai oleh rajanya itu meninggal. Betul, makam itu. Bukan makam. Itu istana yang dibuat sebagai persembahan kepada putri yang sangat dicintainya oleh seorang raja yang meninggal. Oh, bukan makam itu ya? Bukan. Piramid makam. Oh, aku Kalau tahu. piramid Makam, selalu aku makam. makam Firaun. Iya tempat menaruh makam-makam. Kayak kalau di Toraja itu di gua-gua di atas itu tempat menaruh jenazah-jenazah. Toraja. Gitu. Oh, aku tuh tahu yang di buku IPS bukan di Indonesia kan? Betul di Indonesia. Iya, tahu aku tahu. Ih, serem Iya. ya, takut aku jadinya makam. Ya enggak itu kan tradisi mereka. Bahkan tradisi mereka tuh sebelum mereka bisa mengupacarakan pemakamannya, jenazahnya itu ditaruh di rumahnya. Bahkan sampai bertahun-tahun. Dan mereka meyakini bahwa jenazah itu tetap hidup. Makanya dikasih rokok, dikasih makanan setiap pagi, dikasih minuman. Tapi kan ada baunya ya kalau mayat. Enggak, Kak. jadi kan dibuat sedemikian rupa oleh dia sehingga Biar nggak bau biar lagi, nggak bau tapi dan tetap biar ditaruh di utuh. rumah. Iya, Wih, unik ya Indonesia ini. unik Indonesia. Tapi aku Cina. Makanya walaupun kamu Cina, aku Arab, tapi kita cinta Indonesia. sama. Karena kita sama-sama orang Indonesia tinggal Betul. di Indo ya. Mau Cina, mau Arab, minum Fruby. Built-in lagi. Jadi married is scary. Iya. Kalau aku setujunya itu menikah bisa mengerikan. Tapi kalau nikah itu selalu indah. Karena kalau di Islam nikah itu Ibadah. sunnah, ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, nikah itu menyempurnakan agama. Oh gitu? Iya. Kemudian yang ketiga, nikah itu membuka pintu rezeki tambah. Bener loh aku loh ditanya di kata Romoku nggak boleh child free. Di Iya. Katolik nggak boleh child free. Hmm. Terus cerat luar juga nggak boleh. Jadi gimana? Pengaman Solusinya? nggak boleh. Terus solusinya Kan gimana? edukasi ya guys. Iya. Nggak boleh buang di luar, nggak boleh KB pil, nggak boleh. Terus gimana dong? Harus ikutin kalender Katolik. Oh gitu, agar tidak jadi anak. Iya soalnya itu egois ya kalau kita begitu-begitu. Hmm. Tapi kita
buang di luar, artinya kita maunya enaknya doang tapi Iya, nggak mau. menyia-nyiakan tanggung jawabnya. Iya, jadi Bahkan nggak di, boleh. di sana ada nyawa gitu maksudnya. Iya, jadi kalau mau begitunya di masa tidak subur. Tidak subur. Ada di vlogku. Oh gitu. Ya. Itu kamu sama Romonya ngobrol? Enggak. Aku rekam lagi MRT memindah rumah tangga, aku rekam, aku nge-vlog gitu. Oh gitu. Romonya yang menjelaskan. Iya, tapi Itu di kalau mana? scary Vlognya di mana? di YouTubeku Nita Fior 1. Nita Fior 1. Iya. Wah penting tuh buat yang Subscribe-nya Katolik. dikit lagi 1M. Iya. Ya. Iya. Gak apa-apa. Karena itu edukasi buat yang Katolik kan. Tapi married is not scary menurut aku. Married is not scary. Oke. Kenapa? Married is my dream. Yeah. Karena loh aku dari dulu pengen banget nikah, punya bayi-bayi gemoy, berdua bucin sama Vincent, menyayanginya, memuaskannya dan sebagainya. Tapi kan itu indah-indahnya doang. Tanggung jawabnya Nah, kamu itu tuh. harus bangun tengah malam untuk ngurusi anak kamu. Kamu harus bersihin Pupnya, gantiin pampers iya, ya. ngurus rumah atau mungkin juga bekerja. Tapi Mungkin juga kamu suatu hari akan bertengkar dengan Vincent, nggak Nah, mungkin itu. harmonis terus kan, pasti ada kerikil-kerikil sebagai ujian bagi rumah tangga. Kalau misalnya yang kayak ganti pampers gitu-gitu, mungkin karena mentalku udah pingin banget jadi ibu, jadi kayak aku masih gak apa-apa. Cuman kalau soal bertengkar, tenang, kata Vincent, aku tuh gampang ke distract. Oh jadi begitu tengkar stylein Netflix gitu. Ah itu bisa tuh, aku langsung berubah tuh, jadi gak jadi bertengkar bisa. Oh. Makanya itu alasan kenapa dia mau menikahi aku juga, karena aku gampang ke distract. Oh kamunya yang gampang ke distract. Iya, jadi kalau Oke. lagi berantem dia alihin topik, lo langsung baikan kita. Kayaknya kamu akhirnya lupa ya. Iya. Tapi kalau inget lagi malah lagi. Ntar kata Vincent gak apa-apa, ntar di distract lagi. Oh gitu. Berarti rumah tangga kamu nanti tentang bagaimana mendistract kamu ya. Iya. Tapi loh kalau ada masalah kata Vincent harus dikelarin cepet, jangan larut-larut. Setuju. Kalau di Islam malah jangan sampai melebihi 3 hari. Kalau bisa jangan sampai tidur dalam keadaan suami tidak ridho kepada istrinya atau istri tidak ridho kepada suaminya. Jangan sampai tidur lagi marahan gitu Betul. ya. Ya nggak enak tuh madep belakang gitu kan. Betul. Padahal seharusnya kan ada depan Iya. sebagai simbol saling mengasihi. Berarti Kak Habib sama istri juga kadel gak sih, diranjang kadel gak? Kadel apa kadel? Kadel tuh kayak pelukan gitu. Oh iya dong. Gemoy ya kalau orang bucin, gemoy ya. Itu pertanyaan yang hanya bisa muncul dari Katolik Cina tuh. Kalau Islam kayaknya nggak akan nanya sampai berani gitu sih. Oh sama haram saya. ya haram. Bukan haram, kayak mereka tuh kayak nggak enak nih yang mau nanya gitu. Aduh, aku dihujat gak ya? Enggak. Gak dihujat ya? Enggak. Nah, Maaf gak tahu guys. Kan gemoy maksudnya. kalau menurut aku married is scary itu kalau pertama ya milihnya nggak pakai hati tapi pakai nafsu. Oh gitu, jadi nikah karena nafsu. Ya. Terus yang kedua dijodohin. nikahnya di waktu yang cepat bukan di waktu yang tepat. Nah cepat tuh berapa lama ya? Ya pokoknya yang penting cepat gitu. Setahun tuh. Oh misal hamil duluan, nikah cepet-cepet. Iya, pokoknya kalau itu sih udah dari awal salah, udah zina berarti dia. udah gak beda cerita ya. Betul. Terus married is scary itu kalau menurut aku karena kita menikahnya bukan karena diri kita, tapi karena desakan netizen, karena orang tua. Karena ini mereka itu hanya jadi referensi, jangan hanya karena mereka kita menikah. Nah aku mau nanya. Jadinya terpaksa kan? Terpaksa. Aku mau nanya, kalau nikahnya gak terpaksa, tapi nikahnya karena duit. Nggak boleh. Karena pasangannya banyak duit. Oh iya gak apa-apa. Kalau Oh, memilih nggak apa. pasangan karena banyak duit, karena ganteng, kemudian karena garis keturunannya, itu gak apa-apa. Tapi utamanya itu karena kebaikan dia. Kalau dalam Islam disebutnya dinuha, karena agamanya. Karena mau kaya, ganteng, keturunan orang baik, kalau dia gak baik, Percuma. gak kelihatan kan ganteng, kayaknya juga gak jadi sesuatu yang indah bagi kita. Iya percuma, tiap hari dia jahatin kita kan percuma ya, dinikahin. Betul. Ya kan. Betul. Makanya kalau di Islam yang utama itu adalah memilih agamanya. Setelah itu mempertimbangkan yang lainnya itu boleh. Itu kayak Pertama. agama itu kayak angka 1, yang lainnya itu kayak angka 0. Oh Kalau pertama nggak tuh ada Tuhan satu- dulu ya. Iya, kalau gak ada angka 1, 0 gak ada artinya. Oh yang penting imannya dulu gitu kan. Betul. Tapi kalau aku sama Vincent kan beda ya. Tapi aku narik dia ke Katolik nih.
Boleh gak? Ya boleh, asalkan dia tertarik ke Katoliknya bukan utamanya karena kamu, tapi utamanya karena Yesus. Karena dia emang mau sendiri. Cuman belajarnya lewat kamu. Aku disayang Tuhan gak ya kalau aku bisa bawa anak domba Allah yang hilang? Kalau dalam Islam begitu. Itu ada pahalanya tersendiri, orang yang menjadi wasilah perantara Tuhan untuk memberikan hidayah kepada dia. Kalau di Muslim berapa persen gitu apanya? Gak ada persentase. Gak ada persentase? Ya pokoknya itu satu kebaikan. Berapa besar? Oh besar sekali. Karena artinya kan dia menyelamatkan orang minad duluman dari kegelapan pada nur, cahaya. Dari yang seharusnya ke neraka dia selamatkan ke surga. Tuh kan benar. Berarti Kristen masuk neraka ya? Kalau Menurut ditarik ke Islam. Menurut Islam. Oh beda-beda agama Menurut ya? Kristen juga kan Islam juga orang-orang yang domba tersesat kan gitu. Oh gitu ya. Aduh, beda-beda kita beda server jadi kayak gak bisa disatuin ya kan? Bisa berbeda dalam kebenaran, bersatu dalam kebaikan. Kak Habib kayaknya udah sering banget dengar kata-kata ini jadi paham ya, ngerti iya, ya. jadi walaupun kita beda agama, ayo kita sama-sama gimana ceritanya bahagiain orang lain, gimana caranya nolongin orang lain. Kalau masuk Muslim dosanya 0, bener gak sih Kak Habib? Iya. Dosanya 0. Jadi 0. Sama Vincent. Tapi Mbak Vincent baru login ke Katolik. Oh iya. Dosanya 0 juga gak itu? Oh gak tahu itu di Katolik itu. Kamu tanya sama romo kamu. Kamu seharusnya bikin banyak tuh vlog di YouTube kamu, ngobrol sama romo kamu. Kayak tadi pertanyaan. Kan bagus buat edukasi buat orang-orang Katolik. Oh iya bener ya, buat umat agama aku. Married is scary kalau menurut aku juga kalau kita menikahnya hanya modal mau, tapi padahal kita tidak mampu. Oh, kalau di Islam nggak boleh. Married itu harus ketika kita sudah mampu, bukan hanya mau. Tolak ukur mampunya apa Kak Habib? Iya mampu secara finansial. Bang Habib. Mampu secara emosional. Oh, finansial tuh harus ya biar finansial kita bisa untuk menafkahi. Kemudian emosional untuk mengontrol diri agar kalau ada masalah gak sampai bercerai atau gak sampai KDRT, gak sampai menyakiti yang ada talak-talak ya kalau di Muslim talak-talak ya. Iya, kemudian yang ketiga juga mampu secara spiritual agar kita bisa membimbing pasangan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, kalau pasangannya beda agama, beda ajaran lagi ya? Kalau beda agama, kalau di Islam gak boleh. Oh gak boleh nikah? Gak boleh nikah. Karena beda volume AC aja ribet. Beda apa? Volume AC. Volume AC? Oh AC. AC air conditioner. Oh AC. Iya. Kayak AC. aku istriku itu sukanya volume AC-nya 16. Aku sukanya 24. Oh, akhirnya pas aku bangun aku naikin. Pas aku tidur istriku bangun, istriku turunin. Terus aja gitu sampai Dajjal datang. Kamu yang beda apa sama Vincent? Oke. Aku 165, Vincent 203. Apa itu? Tingginya. Oh iya. Enggak, maksudnya yang lebih kayak pola pikirnya. Kamu gak pernah mikir ya? Tinggi pun jarang, tapi Vincent mikir kok. Vincent itu apa? Dia kerja di perusahaan atau dia masih kuliah? Atlet basket. Oh, atlet basket. Tapi tinggi aja jadi kendala. Aku susah mau cium dia, susah gini. Dia harus kayak agak gini gitu. Dari tinggi beda aja udah ribet ya. Kayaknya itu tidak begitu masalah sih. Seharusnya ya. Kalau orang yang agak berpikir gitu seharusnya tidak bermasalah sih. Oh kadang dia gendong aku dulu sih biar kita bisa. Oke nih, aku ada. Biasanya anak-anak nih kan ada di grup WhatsApp. Iya. Warung nih ada grup WhatsApp-nya. Nah biasanya ada beberapa tuh yang nanya kalau lagi ngelihat ada yang main ke warung tuh ada yang nanya. Aku grup cek WhatsApp, dulu ya. Grup WhatsApp. Grup WhatsApp ya. Aku Kami cek gak ya. pakai line. Enggak, pakainya WhatsApp. Pakai line coba, pakai line. Iya nanti ya. Ya. Sekarang WhatsApp dulu nih. Oke WhatsApp ya. Oke, nih ada dari Rizky. Rizky. Vior, emang Rizky. bener ya? Kalau pacaran sama pemain basket, jalannya suka lompat-lompat. Akunya atau Vincent-nya? Vincent-nya. Jalannya suka lompat-lompat. Oh, kalau pacaran. Kamunya juga.
Kan biasanya kalau pemain basket ya, kalau aku dulu di pesantren kan itu ada lapangan basket, ada orang-orang yang suka main basket, bahkan ada klub basket. Itu dia tuh suka kayak kalau jalan ke kamar mandi tuh, pas mau masuk ke kamar mandi dia lompat sambil nepokin atasnya, das. Nendang gitu ya. Iya. Rizky ini kayaknya masih bocil ya, dia nggak ngerti kayaknya. Oh, kenapa? Ya nggak semua orang kehidupannya sesuai pekerjaannya. Oh gitu. Tapi Ya. kan kalau mencintai pekerjaannya dia all out biasanya. Tapi kadang ada yang ke bawah, ada yang enggak. Kayak Kak Aziz Gagap misal, dia kan misal di TV gagap, tapi kan aslinya ya enggak Ya, gagap. kayak Pak Haji Bolot. Iya, ya dia nggak bolot beneran. Aku juga kosong, aslinya aku pintar gitu kan. Oh gitu. Nah, Vincent loh, walaupun dia atlet basket, dia nggak jalannya Lompat-lompat kayak basket, terus. enggak. Dia jalan normal aja, kakinya panjang aja, jadi kelihatan mungkin kayak lompat gitu Oh kan. gitu. Aku juga walaupun otakku kosong loh, aku jalan normal. Ya kan otak dan jalan dua hal yang berbeda. Misal nggak sinkron. Jalan kan kaki. Apanya? Ya kaitannya dengan kaki aja. Walaupun otaknya kosong, kalau jalan mah jalan aja. Tapi yang menggerakkan kaki tuh otak, Habib. Iya sih. Kalau sampai parah banget. Tapi kan kamu gak sampai segitunya. Akunya. Iya. Aku loh aslinya pintar. Iya. Betul. Emang kalau gak pintar gak bisa lah jadi entertainer seperti kamu sekarang. Iya. Nah, dari Kia di Gorontalo. Nah, Kalau anaknya kualitasnya nih misal bagus tapi otaknya misal kayak agak kosong atau bagaimana, apa hukumnya ke Habib? Gimana Surprise, bahasa cara Inggris. Vior berdamai ketika tahu bahwa pernah mau digugurin dalam kandungan? Oh, itu pertanyaan bagus ke Habib. Aku mau dagang lagi ya. Boleh nggak? Ntar belum kelar, santai aja. Lah, udah. Jadi aku mau dagang lagi nih. Belum kelar. Kamu nggak apa-apa duduk-duduk di sini. Nice. Kamu mau nggak jadi ini? Kan setiap warung tuh kadang kan punya kayak salesnya, punya brand ambasadornya. Kamu mau nggak jadi brand ambasadornya warung Madura swasta? Kayak PWK ya, Mbak Yanti. Iya, PWK. Kenapa sih Kak Habib ke PWK bungkus? Lah nggak tahu tanya ke keras lah. Kamu mau nggak jadi brand ambasadornya warung Madura swasta? Warung Madura. Tapi nggak apa nih, aku bukan orang Madura, nggak apa. Nggak apa-apa. Nggak apa. Mau nggak tapi kamu? Mau. Oke, jadi apa ininya, tagline-nya? Warung Madura swasta apa? Warung Madura swasta. Biar orang tertarik untuk belanja di sini. Kamu ngomongnya gimana? Untuk orang tertarik ya? Iya. Warung Madura swasta 100% halal. Mantap. Karena punya Kak Habib pasti halal. Kalau haram cuci tangan. Aku dagang aja lah ya. Dagang dulu ya. Iya, oke, aku ikut gak? Enggak usah. Kamu kalau mau balik udah gak apa-apa. Siap Kak Habib, aku juga ada kerjaan lagi nih. Aku pamit ya. Oke, sampai Ntar jumpa lagi kasih ya. aja nih ke manajerku berapa nih bonnya ya. Oh gitu. Mau aku bawain Fruby nggak? Wah, tentu saja, enak Pol. Nah, yang ini Fruby kurma. Jadi siapa tahu kamu kalau minum ini ajak Vincent juga minum, siapa tahu login nanti. Alhamdulillah. Insya Allah. Aku boleh gak minta lagi yang ungu? Boleh. Nah, Enggak. Apa yang jeruk ya? jeruk ada sweet orange. Oke. Yang Berapa tadi. harganya Kak Habib? Enggak, ini gratis buat kamu. Jangan gratis lah, gak Tapi enak. yang ini 2. Yang ini 2 juga kalau begitu. Ih, cuma 2 nih. Ini kan buat kamu dan Vincent. Kalau gitu semua rasa dong. Nah, nanti cobain 2 dulu, yang rasa kurma sama sweet orange. Oke. Buat kamu dan Vincent, kalau suka beli di toko-toko terdekat ada. Aku Warung udah Madura pasti ada, suka. minimarket ada, semuanya Aku udah ada. pasti suka ya. Oh iya, dua. Satu lagi. Anggur ya. Nih. Ini udah, absen dulu. Nih, Udah, 3 jeruk nipis. Boleh gak masing-masing rasa satu lagi buat Iya, Kak Putih? ini satu lagi jeruk nipis udah. Ini yang Anggur. black currant nih. Satu lagi. Udah gak ada rasa lainnya. Jadi masing-masing satu lagi buat manajer aku Kak Putih. Oh, satu lagi. Ya. Ya, oke. Satu-satu ya. Ya. Satu. Yakin nih Satu. nggak apa-apa nih aku nggak bayar nih, nggak enak loh. Nggak apa-apa. Ntar kamu juga gak dibayar ngobrol dari tadi. Kalau gitu jangan jadi deh, tadi potong dari. Enggak. Gratis nih. Terima kasih Kak Habib.